Semoga English Maniac sehat selalu. Jika English Maniac tidak mengerti grammar, sulit, dan malas menghafal vocab karena seringkali lupa, jangan khawatir, video ini akan mengatasinya. Perhatikan pengucapan vocab berikut lalu hafalkan sendiri. Spray, sprayed, sprayed. Menyemprotkan. Clean, cleaned, cleaned. Membersihkan, bersih. Brush, brushed, brushed. Menggosok, sikat. Armpit, ketiak. Chest, dada. Stomach, perut. Waist, pinggang. Liquid, cair. Perfume, parfum. Fragrant, harum. Pausekan, jedakan, dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi. Kalau tadi tidak menghafal, akan ketahuan tidak bisa menjawab soal saya. Ayo, apa arti fragrant? Tadi sudah menghafal belum? Masih ingat? Harum. Spray, apa? Menyemprotkan. Waist, ayo apa? Pinggang, ya. Yang di garis bawahi terjemahan mundur. Ketiaknya, gitu ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Salma, masih ingat spray? Menyemprotkan. Masih ingat perfume? Parfum. Masih ingat armpit? Ketiaknya. Chest, masih ingat? Dada. Stomach, masih ingat? Perut. Dan waist, masih ingat? Ayo apa? Pinggang tiap pagi. Dia, masih ingat fragrant? Harum, ya. Salma menyemprotkan parfum di ketiak, dada, perut, pinggang tiap pagi. Dia harum, gitu ya. No. Nomor 2. Tubuh Salman bersih karena Salman menggosok, ini mundur, sabun cair di ketiaknya, dada, perut, dan pinggang tiap pagi dan sore. Ini ya, tubuh Salman bersih karena Salman menggosok sabun cair di ketiak, dada, perut, pinggang tiap pagi dan sore. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Eat, ate, eaten, memakan. Work, worked, worked, bekerja. Salty, asin. Sour, asam. Spicy, pedas. Neighbor, tetangga. Authority, pejabat, wewenang. Capital city, ibu kota. State, negara. Pausekan, jedakan, dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi. Sekarang akan kita praktekkan semua vocab yang tadi dihafal dalam kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, kalimat verbal adalah kalimat yang punya verb, yang memiliki verb. Nih, ada verbnya. Sedangkan kalimat nominal, kalimat yang tidak punya verb. Nih, tidak punya verb. Katanya di sini bukan verb, gitu ya. Rumusnya dulu. Kalimat verbal rumusnya subjek ditambah kata kerja ke satu, verb ke satu tambah ses ya. Sedangkan kalimat nominal, ini bukan nominal, nominal ya. Subjek ditambah ISMR. Nah, ada ISMR-nya. Setelah itu diikuti bukan verb ya. Tuh, lihat di sini kan nggak ada ISMR, di sini ada ISMR. Itu bedanya ya. Di sini kan ada kata kerja, di sini mah tidak ada tuh, bukan kata bukan verb, berarti tidak, bukan kata kerja, bisa kata sifat, kata benda dan sebagainya ya. Misalkan kalau ada kalimat gini. Sahabatku makan mie tiap akhir minggu. Mie-nya asin, ini asam harusnya. Asin, asam, dan pedas ya. Ini asam harusnya. Berarti ini yang kalimat ini, nih penutur rumusnya ini. Ini penutur rumus makan, ini penutur rumus asin ya. Yang warna hitam. Makan. Makan kan kata kerja. Berarti ini kalimat yang punya kata kerja. Jika ini diterjemahkan harus pakai rumus ini, gitu ya. Sekarang mari kita terjemahkan ini. Harus pakai rumus ini ya. Sahabatku subjeknya yang warna biru berarti my body. Setelah subjek harus diikuti kata kerja ke satu katanya. Berarti makan. Eat, gitu ya. Karena sahabatkunya seorang, kata kerjanya harus pakai s. Eats. Nah, itu aturannya gitu ya. Jadi kalau subjeknya satu, kata kerjanya pakai s ya. Setelah makan, kata mie tiap akhir minggu tinggal dimasukkan aja. Mie, noodle. Tiap, every. Akhir minggu, weekend. Gitu ya. Nah, jadi ini my body eats. Nah, nggak pakai ISMR ya. Karena ini makan kata kerja. Sedangkan yang ini, mie-nya asin. Harusnya ini asam. Asam dan pedas. Nah, asin, asam, dan pedas ini bukan kata kerja. Tapi kata sifat. Berarti yang ini kalau diterjemahkan harus pakai rumus yang sebelah sini. Harus ada ISMR-nya ya. Sekarang mari kita terjemahkan. Subjeknya mie-nya, the noodle. Ya.
Mie dianggap satu, jadi harus pakai is dulu. Is. Lalu masukin kata asin. Salty, gitu ya. Ini bukan asin, harusnya asam. Sour. Nah, masukin kata dan. And. Terus pedas, spicy. Ini kenapa harus pakai is? Karena ini salty, sour, dan spicy ini bukan kata kerja. Jadi harus pakai rumus yang ini yang ada SMR-nya, gitu ya. Contoh lagi. Jika ada kalimat gini, para tetanggaku bekerja di ibu kota negara. Mereka pejabat di sini, di sana, sorry. Penentu rumus yang warna hitam ini. Ini penentu rumusnya bekerja, ini pejabat. Nah, lihat. Bekerja kata kerja, berarti harus pakai rumus ini, yang ini. Ya, sekarang mari kita terjemahkan, tapi harus pakai rumus ini. Jadi, para tetanggaku, subjeknya my neighbors, pakai S, karena tetanggakunya lebih dari satu. Kata rumus, setelah subjek langsung kata kerja ke satu, jangan pakai SMR, kan pakai rumus ini. Jadi langsung kata kerja ke satu. Work. Karena neighbors-nya sudah ada S-nya, lebih dari satu, kata work-nya tidak boleh pakai S, gitu ya. Setelah kata bekerja, ini masukin aja kata lain lebih gampang. Di, in. Ibu kota negara, the state capital city, gitu ya. Bereskan rumus ini, terjemahkan sekarang yang ini. Mereka pejabat. Pejabat bukan kata kerja. Yang ini berarti harus pakai rumus ini. Harus ada SMR-nya. Jadi mereka, they subjeknya. Kata rumus setelah subjek harus SMR. Karena they pakai R. R. Pejabat, authorities gitu. Di sana, there gitu. Jadi yang ini tidak pakai R karena ada kata kerja pakai rumus ini. Yang ini ada R pakai R karena rumus bukan kata kerja. Ini jenis kalimatnya tidak kata kerja. Ingat ya. Sekarang hafalkan dulu rumusnya. Kalimat verbal rumusnya subjek ditambah kata kerja ke satu. Hafalkan ya. Tapi kalimat nominal yang tidak punya kata kerja rumusnya subjek ditambah SMR. Ada SMR-nya. Setelah itu bukan kata kerja. Jadi jelaskan dulu, hafalkan perbedaan dua rumus ini, pelajari dulu. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi. Ya, sekarang ayo hafalkan. Jelaskan, hafalkan sekarang. Yuk. Nah, sekarang mari kita latihan kedua rumus tadi. Yang ini sebelah kiri saya tampilkan lagi rumusnya dua-duanya ya. Yang ini untuk kalimat verbal, kalimat yang memiliki kata kerja. Yang ini kalimat untuk yang tidak memiliki verb, tidak memiliki kata kerja ya. Ayo. Kita ini terjemahkan. Terjemahkan dulu ya. Ya, terjemahkan aja dulu. Salma, seperti masih ingat, menyemprotkan parfum ke, ini mundur, ke tiaknya, dada, perut, dan pinggang tiap pagi. Beres kan? Terus yang ini terjemahkan, dia harum katanya. Gitu ya. Salma menyemprotkan parfum di ketiak, dada, perut, dan pinggang tiap pagi. Dia harum gitu kan. Nah, sekarang suruh pilih jawaban yang benar kalau udah diterjemahkan. Kita lihat aja. Sebenarnya artinya kan menyemprotkan. Kalau menyemprotkan kata kerja kan, berarti harus pakai rumus ini. Rumus ini tidak ada SMR-nya, berarti yang benar spray, jangan pakai SMR ya, gitu kan ya. Sekarang yang kedua, harum. Nah ini penentunya harum, penentu rumusnya. Harum ini, harum kan bukan kata kerja, harus berarti pakai rumus ini. Berarti yang benar ada SMR-nya, berarti is fragrant ya. Jadi jawabannya yang ini jawabannya spray, karena spray kata kerja, jangan pakai is. Yang ini jawabannya is fragrant. Kenapa pakai is? Karena fragrant bukan kata kerja, jadi pakai rumus ini, gitu ya. Lagi. Ya, terjemahkan lagi, terjemahan dulu ya. Yang di garis bawahi terjemahannya mundur, ini disebutnya pelajaran compound noun. Yang belum mengerti compound noun atau part of speech, dibuka video saya yang berjudul compound noun dan part of speech ya. Ya, tubuh Salman bersih karena Salman menggosok sabun cair di, harusnya his ya, Salman laki-laki, his armpit di ketiaknya, dada, perut, dan pinggang tiap pagi dan sore. Ini baru terjemahan ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan terjemahannya clean di sini bukan artinya membersihkan tapi bersih ya. Tubuh Salman bersih. Kalau bersih kan berarti bukan kata kerja kan? Berarti pakai rumus ini kan? Berarti harus ada ISMR. Berarti yang benar is clean. Nah, ini yang benar di sini. Terus yang kedua, Salman menggosok. Menggosok kata kerja. Berarti harus pakai rumus ini. Jangan ada ISMR kata rumus ini ya. Jadi ini yang benar brush ya, brushes. Jadi yang pertama yang benarnya ini is clean, ini ya. Yang kedua yang nggak pakai is brushes. Nah, ini jawabannya ya. Lagi. Terjemahkan dulu.
sobatku makan mie tiap akhir pekan. Mie-nya asin, asam, dan pedas. Ini kan ya, sobatku makan mie tiap akhir minggu, mie-nya asin, harusnya asam ini, asam dan pedas. Udah kan beres, kita lihat. Ini yang benar eat atau is it ya. Ini eat kan makan kata kerja, jadi pakai ini kan rumusnya. Ya, berarti is it salah, berarti yang eats. Nah, ini yang benar ya. Terus yang kedua, mie asin. Asin kan bukan kata kerja, berarti pakai rumus ini harus ada ISMR-nya. Berarti ini yang benar is salty ya. Jadi jawabannya yang depan adalah eats tuh ini ya. Yang ini jawabannya is salty. Ini ya, gitu ya. Lagi. Terjemahkan dulu. Tetanggaku bekerja di, ini mundur, ibu kota negara. Mereka pejabat di sana, gitu kan ya. Para tetanggaku bekerja di ibu kota negara, mereka pejabat di sana. Kita lihat. Work kan bekerja. Bekerja kata kerja bukan ya? Kata kerja. Berarti pakai rumus ini kan? Berarti jangan pakai ISMR, berarti work. Nah, yang benar yang ini ya. Yang ini sekarang. Mereka pejabat. Pejabat kan kata benda, berarti bukan verb ya. Berarti ini kalimat tidak punya kata kerja, berarti harus ada ISMR-nya dulu. Yang benar ya adalah yang are authorities, gitu ya. Jadi ini yang benarnya yang work tuh ini. Yang soal kedua yang benarnya yang ada are-nya, are authorities, gitu ya. Lagi. Sekarang terjemahkan dari bahasa, soalnya bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, tapi harus grammarnya yang benar, gitu ya. Ya. Ini salah perintahnya, harusnya terjemahkan aja ya. Kita cek dulu, menyemprotkan dari S masih ingat? Spray, parfum apa dari P? Perfume, D-nya dari O, on, ketiak, A, armpit. Ini dada C, chest, perut S, stomach. Ini N, pinggang dari W, waist. Tiap, every morning ya, harum, fragrant dari F ya. Ya, kita selesaikan dulu satu-satu. Salman menyemprotkan parfum di ketiak, dada dan perut, pinggang tiap pagi. Sampai sini dulu ya. Kita lihat menyemprotkan itu kata kerja ya, berarti jangan pakai ISMR ya. Maksudnya terus tadi kan berarti Salma sprays, langsung jangan pakai ISMR karena menyemprotkan kata kerja. Sprays pakai S. Perfume on Salma laki-laki berarti her armpits pakai S. Chest, stomach, and her waist every morning, gitu ya. Sprays, ya, jangan pakai ISMR kan menyemprotkan kata kerja. Bereskan yang satu tuh. Salma sprays perfume on her armpit, chest, stomach, and waist every morning. Bereskan sampai sini ya. Beres. Sekarang yang kedua, dia harum. Harum. Ini penentu rumus yang warna hitam ya. Ya harum penentu rumus. Harum kan bukan kata kerja, harus pakai is berarti ya. Berarti dianya perempuan sama. Jadi she is fragrant. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang ini mah nggak ada isnya tuh, Salma sprays. Kalau yang ini mah she is ada isnya fragrant karena ini bukan kata kerja, gitu ya. Ayo, ke soal kedua. Nah, soal di rumusnya ditampilkan ya. Nih. Cek dulu vocabnya. Tetangga neighbor, work, in. Ini capital city, ini state, they, authority, there ya. Kita lihat bekerja. Oh, bekerja kata kerja. Pakai rumus ini ya. Jangan pakai ISMR berarti ya. Berarti my neighbors. Nah, pakai S ya, karena tetangganya lebih dari satu. Work, jangan pakai S. Jangan pakai R juga ya. In the, nah ini bawa kata negara dibalikan. State capital city. Bereskan ya ini. Ini pakai rumus ini kan ya. Mereka pejabat. Oh, pejabat di sana. Pejabat bukan kata kerja. Ini baru yang pakai rumus yang ini. Pakai ISMR ya. Ayo. They are authorities. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang ini, my neighbors, nggak pakai R-nya, langsung work. Karena pakai rumus ini kata kerja kan. Tapi yang kedua, they are authorities pakai R, karena bukan kata kerja. Ini, ya gitu ya. Ini harus ini ya. Jadi di sini sangat penting ya. Jadi untuk menguasai pelajaran ini harus tahu mana kata kerja, mana enggak. Mana kata kerja, mana yang bukan. Nah, itu disebutnya pelajaran part of speech. Nah, makanya video part of speech ya, bikin berkali-kali ya. Jadi bagi mereka yang belum tahu apa part of speech, buka setelah ini video saya tentang part of speech ya. Ya. Lagi. Tubuh Salma bersih ya. Tubuh body clean because brush, soap, liquid,
on. Tadi udah, ini bisa ya. Ini dulu. Tubuh Salma bersih. Bersih bukan kata kerja. Jadi pakai ISMR ya. Ya, selesaikan dulu ini ya. Berarti Salman's body. Nah, karena bersih bukan kata kerja, pakai is clean. Beres kan? Salman's body is clean. Beres sampai sini ya. Terus yang kedua, karena because Salman ya. Oh, menggosok kata kerja. Jangan pakai is berarti sekarang. Because Salman brushes gitu ya. Sabun cair dibalik. Liquid soap on his armpits, chest, stomach, and waist every morning and afternoon. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama, Salman body pakai is clean, karena clean bersih kata kerja, pakai is. Bukan kata kerja, jadi pakai is. Tapi yang kedua, because Salman brushes, brush itu kata kerja, jangan pakai is. Ingatnya itu ya. Lagi soal terakhir, cek dulu vocabnya. Ini sahabatku body, kunya my, makannya eat, eaten, noodle, every, salty, sour, spicy ya. Sahabatku makan mie tiap akhir minggu. Ini dulu selesaikan. Makan kata kerja, berarti jangan pakai ISMR ya. Berarti my body eats noodle every weekend. Nah, karena ini kata kerja nggak boleh pakai is. Bereskan yang ini ya. Terus yang kedua, mie-nya asin, asam, pedas. Oh, asin, asam, pedas bukan kata kerja, tapi kata sifat, adjektif. Oh, kalau berarti ini kalimat yang tidak punya kata kerja, berarti harus pakai is. Berarti her noodle boleh, his noodle boleh, is salty, sour, and spicy. Nah, yang kedua ada isnya, gitu ya. Kalau yang ini my body eats nggak ada isnya, tapi itnya pakai s. Yang kedua my noodle is ada isnya, gitu ya. Nah, inilah perbedaan antara kalimat kata kerja dan bukan kata kerja. Pelajari ulang dengan suara dihilangkan dari awal sampai akhir agar dapat menjawab semua soal tanpa bantuan saya agar mantap. Subscribe agar tidak ketinggalan info penting di video-video selanjutnya. Terima kasih.